Di video ini gue mau ngasih tau ke lu tentang perawatan cherry head. Ya, dia masih aktif bergerak, masih melawan kalau dipegang. Artinya sebenarnya secara kondisi badannya belum terlalu lemas. Tapi kalau kakinya merahnya banyak dan kepalanya juga merah, itu namanya super red. Super red ditambah kalau keadaannya marble, waduh itu harganya. Video baru kembali di Raditya Hardanto Channel untuk playlist radiotorto.id. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan ya. Hari ini gue take-nya di hari pertama puasa nih, hari Kamis. Ya, jadi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini lancar dan diterima oleh Allah sebulan penuh. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sekarang gue lagi ada di Puskesto. Dan sekarang di video ini gue mau ngasih tau ke lu tentang perawatan cherry head yang udah masuk ke Puskesto sekitar berapa ya? 2 minggu, 3 mingguan lah ya cherry head ini. Kendalanya adalah setelah gue bawa ke vet kemarin. Jadi gue sempat bawa cherry head ini ke vet ya, ke dokter Yuli, ke pet care. Diagnosanya adalah dehidrasi dan awal pilek sebenarnya ya, tapi kalau secara hasil X-ray oke, jadi alhamdulillahnya belum pneumonia. Yang kita takutkan pasti kan adalah pneumonia ya kalau untuk penyakit pernafasan, tapi alhamdulillah belum. Jadi ini masih fase awal pilek, tapi emang dehidrasi. Jadi cherry head ini mengalami dehidrasi yang cukup berat, jadi akhirnya dia lemas banget, nggak mau makan dan lain-lain gitu ya. Jadi di video ini gue mau ngeliatin ke lo progresnya cherry head ini gimana setelah kemarin dibawa ke dokter Yuli, ke vet. Setelah kita rawat di Puskesto 2 mingguan, 3 mingguan, kita force feed, terus Pedialyte biar ke dehidrasi, kita force feed makanan juga, kita mau lihat perkembangan dari cherry head ini ya. Buat yang belum subscribe dulu dong, jangan lupa Raditya Hardanto Channel, di follow Instagram kita di akun pribadi di @radityahardanto dan juga di @radiotorto.id buat yang lu suka tortoise ya. Kita mulai video ini, kita bakal melihat keadaan cherry head-nya seperti apa. Oke, ini adalah cherry head-nya kan. Ini marble bagus banget. Jadi gue berharap semoga sebenarnya bisa fit cherry head ini karena ini lihat ya, marble-nya oke banget. Marble itu adalah putih-putih ya. Ya, growth line di carapace cherry head ini bisa ada di cherry head. Dan kalau dari sisi collectible item pasti, karena kalau misalnya yang berwarna putih gini, marble di carapace dan juga di plastronnya, ini secara harga bakal lebih di atas dari yang normal ya. Karena ini masuknya ke collectible item. Jadi bagus banget. Oke. Ini keadaannya cherry head-nya ya. Jadi kepalanya emang masih kelihatan kering gitu ya, tapi emang belum separah awal-awal. Dehidrasinya emang kelihatan dari tubuhnya. Cara jalan sebenarnya masih oke. Mata juga masih kita bilang oke lah ya, belum terlalu sayu banget tapi juga nggak belok kayak yang torto sehat ya, tapi masih overall masih oke. Ya, jalan juga masih oke, tapi emang dia PR lagi nggak mau makan banget. Jadi mau masuk ke Puskesto dan keadaan belum mau makan. Ya, kita lihat hidungnya. Hidungnya kalau terlihat sebenarnya sih kering, tapi emang dia kadang masih mengeluarkan slime-slime di hidung, tapi belum parah ya. Jadi belum masuk kategori pneumonia. X-ray juga masih oke. Ya, dia masih aktif bergerak, masih melawan kalau dipegang. Artinya sebenarnya secara kondisi badannya belum terlalu lemas. Dia masih ada power untuk itu, ya kan? Ya bagus banget ya, kepalanya merah gini ya. Cherry head itu makin mahal tuh satu, selain ada marble di carapace dan juga plastronnya, adalah karena yang dilihat juga adalah yang super red. Super red itu artinya adalah kepalanya bisa merahnya banyak, dan apalagi kalau kakinya juga merahnya banyak, itu makin mahal tuh. Ini kalau secara kaki depan kan nggak begitu banyak merahnya ya. Tapi kalau kakinya merahnya banyak dan kepalanya juga merah, itu namanya super red. Super red ditambah kalau keadaannya marble, waduh itu harganya ajaib. Udah super red plus ditambah kepalanya marble. Carapace plastronnya marble, itu bisa makin ngeri itu harganya. Ya, ini secara size sekitar ya 10 sentian lah ya kurang lebih ya. 10 sampai 11 cm. Oke, dia di nomor kandang 40. Secara lampu dia UVB ya, karena kalau cherry head nggak begitu terlalu butuh panas yang tinggi, dan keadaan size kandang gua kan sekitar 30-an cm lah ya. Jadi kalau misalnya ini taruh UVA seperti yang sebelah nih ya, 25 watt, itu dia bisa overheat karena kepanasan. Jadi dia sebenarnya kalau untuk forest di UVB aja biar kena matahari. Ya, secara suhunya juga sebenarnya aman di sini tuh, range-nya di 28-an ya. Jadi suhu kandang di Puskesto tuh 28-an kalau tanpa lampu UVA. Pakai lampu UVA bisa 30-an. Ya, jadi untuk forest sebenarnya di UVB aja cukup. Ya, jadi kandang-kandangnya seperti ini. Tetap ada pancingan-pancingan makan ya. Jadi kalau di Puskesto walaupun dia lagi nggak makan, tetap gue naruh pancingan makan. Jadi kita bisa kontrol apakah dia per hari itu makan atau enggak.
Ya, dan habis ini kita juga bakal cobain dia makan pellet Torfood. Semoga dia bisa pancing dan mau makan pellet Torfood ya. Nah, as we know kalau pellet kita makanya Torfood ya. Ini lagi gue rendam dulu ya, biar lembek, biar gampang dimakannya. Kenapa Torfood? Jadi Torfood ini gue pakai di Puskesto, gue juga pakai pribadi di semua tortoise gue karena gue yakin Torfood ini secara kandungan bagus banget dan memang dibuat untuk tortoise kan. Jadi bukan pellet untuk semua hewan, ini dibuat untuk tortoise. Tortoise diet dengan high fiber, low protein yang benar-benar ada dan secara angka benar-benar real dan sudah dibuktikan di uji lab IPB. Jadi nggak kaleng-kaleng nih, udah dibuktiin semuanya untuk kadar proteinnya, fat, fiber itu sudah dibuktikan. Yang terpenting adalah high fiber, low protein untuk kebutuhan dari tortoise. Fibernya adalah 26%, proteinnya 13%. Jadi proteinnya kecil banget kan? Ya 13%. Kalau yang desert malah cuma 10%, lebih kecil lagi. Kalau yang forest karena emang dia masih butuh protein, jadi di 13%. Fibernya 26%. Gitu. Jadi no offense karena gue udah berapa kali pengalaman cobain banyak pellet dan gue pribadi pun juga sudah mencoba pellet-pellet merek X, merek Y, merek Z ke IPB juga dan emang akhirnya gue tahu bahwa oh ini toh yang angkanya bener-bener real, mana yang ngada-ngada, mana yang ngasih angkanya sembarangan tapi nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Intinya gini sih, kalau pellet yang agan cium terus baunya amis, itu pasti dia mengandung protein tinggi. Artinya itu adalah pellet ikan kan. Hati-hati, be careful. Gue gak bakal sebut mereknya apa karena gak etis lah pasti. Tapi gue pribadi, gue pernah mencoba sendiri dan gue uji lab langsung. Gue uji lab langsung ke IPB untuk semua pellet yang ada dan gue banyak menemukan pellet-pellet amis yang secara fungsi sebenarnya bukan untuk tortoise, tapi untuk ikan. Tapi atas dasar tortoise suka dijadiin pellet untuk tortoise. Nah itu yang bahaya. Jadi gue pribadi merekomendasikan Torfood karena gue tahu dan gue sendiri yang ngecek untuk kandungan high fibernya itu beneran dan proteinnya itu beneran. Sesuai sama hasil IPB. Hasil amanah ntar bakal gue capture. Oke, nah seperti ini bentuknya, bentuk pelletnya kayak gini, jadi nggak berwarna-warni, enggak, bentuk pelletnya seperti ini, ya. Nanti kita mau kasih ke cherry headnya untuk dimakan sama dia. Buka doyan ya. Ini sambil gue kasih deh ke aldabra gue yang udah ngantri. Kita ini lapar. Jadi kita di sini pakai pelletnya untuk semua torto ya, pakai Torfood. Tapi memang kadang buat agan yang terbiasa ngasih pellet-pellet amis butuh effort karena kan ini secara bau tidak berbau ya. Jadi butuh pancingan kepada kura-kura yang biasa dikasih pellet amis untuk dia doyan akan Torfood. Tapi kalau lo bisa pelan-pelan pancing, dicampurin dulu sama makanan favoritnya dia, pasti lama-lama dia akan doyan. Tapi memang butuh effort pasti sekali lagi karena dia nggak terbiasa makan pellet yang tidak berbau. Karena secara bau kan ini baunya rumput ya, baunya fiber ya, bukan bau amis yang lebih menarik pasti untuk hewan. Ya, ini fase-fase dia mencium-cium pelletnya. Yang tadi gue bilang, apalagi buat torto yang nggak terbiasa makan pellet yang nggak berbau amis, pasti dia awalnya ada pengenalan dulu kan. Apalagi ini keadaannya tortonya sakit ya, jadi secara makan belum rakus. Dan kita coba untuk memberikan asupan yang sehat, makanan yang benar-benar makanan. Jadi secara kandungannya juga bagus, jadi penting untuk recovery-nya dia nanti. Oke, ya dia masih lemes, kepalanya masih jatuh. Emang butuh kesabaran ya buat lo yang juga lagi nge-keep tortoise yang lagi sakit, yang lagi perawatan sendiri. Semangat kan, emang effortnya pasti kayak gini. Kita harus pantau ya sama kayak kita ngurus anak sendiri juga sih akhirnya ya. Kita pantau makannya, kita pastiin asupan obatnya bener ya. Go. Nah ini untuk sebenarnya sering banget dipakai untuk solusi untuk tortoise yang dehidrasi ya. Ini adalah Pedialyte, ini bisa dicari di e-commerce banyak kok yang jual ya. Pedialyte ini harganya juga nggak mahal, tapi gue lupa sih harga persisnya ya. Tapi ini nggak mahal kok, 60-an ribu lah kalau nggak salah. Kemasan yang gini 500 ml banyak banget. Ini juga masih sisa banyak ya. Jadi ini adalah solusi buat kura-kura yang banyak dehidrasi. Jadi dia butuh asupan air yang lebih, nggak bisa dikasih cuma air biasa. Ini perlu Pedialyte. Ya Pedialyte ini secara fungsi bagus banget untuk memaksimalkan cairan dalam tubuhnya dia dan biar tortonya nggak dehidrasi. Jadi ini di force feed ya, di force feed 1 cc ke mulutnya dia selama dia lagi sakit. Baiknya emang 3 kali per hari ya, 3 kali per hari dikasihnya per kasih 1 cc ya. Untuk Pedialyte bentuknya seperti ini gitu ya. Buat yang kemarin bertanya kayak apa looks-nya dari Pedialyte seperti ini ya. Nah itu harganya ada nih, harganya 49 ribuan ya kan.
Oh, expirednya masih panjang, jadi silahkan dicari di e-commerce ya. Oke, gitu aja untuk video ini. Video dimana gue ngasih tau ke lo tentang perawatan cherry head yang lagi ada di Puskesto, dan semoga dengan dirawat di Puskesto semoga bisa segera pulih dan kembali ke rumah ownernya si cherry head ini. Gitu, kita doain bersama semoga cherry head ini segera sembuh ya. Terima kasih buat yang sudah menonton ini dari mulai awal sampai dengan selesai. Thank you buat yang udah nge-skip iklan tadi, bos. Sampai jumpa di video kita berikutnya di radiotorto.id. Silahkan di follow Instagram kita sekali lagi @radiotorto.id. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Salam jalur lambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.